tante-tante, guys, selamat datang di channel aku Naloteis. Aku Nagata dan di episode kedua hari ini aku akan masak ramen spesial buat anakku. Ya udah, kita mulai, let's go. Jadi tuh ramen itu sebenarnya tuh makanan dari Jepang yang berarti Japanese noodle soup. Ramen itu terdiri dari si kuahnya atau broth, terus ada mie-nya. Karena ya ramen Japanese noodle soup pasti ada mie-nya sama proteinnya. Proteinnya bisa apa aja, bisa ikan, ayam, babi, daging, apapun itu bisa. Nah, hari ini aku bakal pakai paha atas ayam. Jadi ini paha atasnya udah aku file, tulangnya udah aku keluarin, tapi tulangnya aku nggak buang karena mau aku pakai buat brothnya. Karena di dalam tulang ayam itu ada kolagen yang bakal enak banget buat si brothnya itu. Nah, sekarang tuh aku mau buang bagian-bagian kerasnya yang ada di paha atas ayamnya ini. Sekarang aku mau siapin bawang putih sama jahe buat marinate si ayamnya ini. Nah, ini ada 5 bawang putih sama 1 jahe yang besar. Jadi bawang putihnya tuh aku mau aku geprek aja buat marinate si ayamnya ini. Nah, kalau kita udah potong-potong kecil-kecil kayak gini, kalian ambil ziplock atau mangkok yang ada tutupnya, terus masukin bawang putihnya, jahenya semuanya, ayamnya. Nah, kalau udah dimasukin ayam, bawang putih sama jahenya, kita masukin soy sauce 2 sendok, teriyaki sauce 1 sendok, atau kecap manis juga bisa kalau kalian nggak punya teriyaki sauce. Apapun itu saus yang manis kalian bisa. Pakai mirin juga bisa. Kalau udah, kita tutup. Terus kita mix, aduk-aduk. Udah, kalian diemin, kita marinate. Makin lama makin bagus. Kita mau lanjutin masak ayamnya. Nah, kita ambil panci, terus pancinya kita isi sama air 4 cup. Habis itu apinya kita nyalain di api medium. Terus kita masukin soy sauce 2 sendok. Soy sauce udah masuk, kita masukin mirin 1 sendok. Kalau kalian nggak punya mirin, kalian bisa pakai gula. Kasih mirin. Habis itu kita aduk-aduk. Terus apinya kita jadi high heat. Habis itu kita masukin kaldu jamur. Kaldu jamurnya 2 sendok teh aja. Terus kalian aduk. Nah, jangan lupa kalian taste, kalian rasain udah cukup belum. Nah, kalau udah mendidih, kita masukin ayam yang udah tadi kita marinate ke dalam situ. Kita masukin aja deh, langsung semuanya. Terus kalian naikin lagi heatnya ke medium. Terus kalian tunggu 30 menit. Pas di waktu ini kalian juga masukin si tulang-tulang sama lemak-lemaknya. Nah, ini kita masak sampai 30-45 menit. Kalau daging kalian lebih tebal berarti 45 menit. Kalau kalian dagingnya di tengah-tengah, ya berarti cari tengah-tengah dari 30-45 menit. Tapi karena daging aku tipis, jadi aku masak selama 35 menit aja. Nah, kalau kita udah setengah jalan, kita cek-cek nih ayamnya, kita balik ayamnya.
Terus misalkan ada bawang putih yang nggak kena bumbunya, apapun itulah kita cek, kita balik, kita rasain juga kuahnya ya. Nah sekarang kita mau bikin sos buat marinate telurnya. Sos buat marinate telurnya itu pakai soy sauce atau kecap asin, 1 sendok soy sauce. Habis itu kita pakai 1 sendok kecap manis, soy sauce juga sih sebenarnya, tapi beda ini manis. Terus kita aduk, kita kasih lada, 1 tabur aja. Habis itu kita kasih 2 sendok kuah dari protein ayamnya ini, 2 sendok brothnya. Terus kita aduk. Nah sekarang aku mau pecahin telurnya buat kita masukin ke situ. Karena sekarang udah 10 menit, udah selesai, 35 menit itu full, kita matiin apinya. Habis itu ayam-ayamnya, sisa-sisa ayam yang besar-besar pahatnya kita taruh di piring. Ayamnya kita pisahin, kita keluarin dari isi brothnya ini. Ayamnya aku mau gunting-gunting. Guntingnya jadi kecil-kecil aja, jadi bite size. Nah selesai ini kita gunting semuanya. Aku mau bakar biar ada smoky feel-nya. Selesai kita bakar, terus kita pindahin ya. Aku mau bikin bambu shoot. Bambu shoot bahasa Indonesia apa? Kalian google sendiri, aku nggak tahu. Ya, kenapa sih? Nah, untuk masak si bambu shoot atau rembung ya, itu tadi aku google, pokoknya namanya itulah, antara itu. Nah, jadi itu caranya, kita panasin airnya tuh 5 cup lah at least. Ih, nyala. Ih, nyala. Nyala deh ini. Nah, nyala. Udah nyala kan? Udah nyala, kita masukin katsuobushi atau abon ikan. Kita masukin mirin 2 sendok makan. Sama kita kasih si broth dari tadi. 3 sendok aja cukup kok. Terus karena kita mau rebungnya manis, nah rebung tuh benar, kita kasih kecap manis 1 sendok aja. Ya Allah, ada aja. Nah, sekarang udah kita masukin. Kita tunggu sampai ada air bubbles atau mendidih. Nah, kalau ini udah mendidih, apinya kita jadi medium low heat, kita kecilin. Jadi medium low heat. Terus kita masukin rebungnya. Nah, ini kita masak selama 25 menit. Catat. Nah, nunggu si rebungnya ini masak selama 25 menit, aku mau potong-potong mushroomnya buat brothnya, karena kan mushroom tuh punya rasa yang gurih atau disebut umami. Jadi kita pakai mushroom. Mushroomnya ini kita rough chop aja. Kalian mau rough chop bisa, mau cincang bisa, terserah kalian. Nah, kalau kita udah potong kayak gini, kita kecilin lagi.
Kita rough aja chopnya, nggak usah bener-bener persisi kayak gimana cara motongnya. Kita rasain kuahnya. Nah, kalau kuahnya enak berarti rebungnya enak juga. Nah, kita udah selesai masak rebung. Sekarang aku mau lanjut bikin si kuahnya buat ramennya. Nah, ini apinya kita nyalain lagi. Kita kasih medium heat. Habis itu kita tambahin air 1 cup. Kita kasih stok, dashi stok atau stok dari ikan. Stok itu artinya, stok tuh apa ya? Stok tuh kayak micin, kaldu. Nah, kaldu bener. Nah, dashinya udah masuk. Kita aduk. Nah, kalau udah kita kasih lada. Habis itu kita masukin mushroomnya. Nah, udah kita masukin mushroomnya, kita masak mushroomnya 5-10 menit. Nah, kalau si mushroomnya udah mateng, terus udah mendidih, kita mau saring mushroom sama si jahenya itu, karena kita mau kuahnya aja. Kita kasih susu setengah cup. Biar kasih warna-warna yang coklat-coklat muda gitu. Sekarang api kuahnya kita matiin, terus kita biarin dia set. Terus kita potong-potong daun bawang buat garnish di atas. Jadi sekarang aku mau panasin air buat rebus si mie-nya. Nah, mie-nya ini aku pakai Japanese somen. Japanese somen itu tipe mie-nya tuh tipis, karena aku emang lebih suka mie yang tipis buat ramen. Jadi sekarang kita tunggu air rebusannya sampai mendidih atau sampai ada air bubbles-nya. Nah, ini kan udah mendidih. Sekarang aku mau masukin si mie-nya ke dalam air rebusannya. Nah, ini mie-nya kita masak selama 5 menit sampai 8 menit. Itu terserah kalian. Kalian kalau suka lebih keras berarti masak 5 menit. Kalau kalian suka lebih lembut, masak 8 menit. Oke? Kalau kalian ingin makan makanan yang aku buat ala aku sendiri, follow Instagram Nalo Taste. Let the taste surprise you. Yuk, sini lihat.